Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Wahyu TV, channel YouTube-nya ojek online. Oke, gimana kabarnya abang-abang dan pompo dimanapun kalian berada? Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kebaikan dan kegacoran akun yang tiada akhirnya. Oke, di kesempatan kali ini atau di video kali ini gue mau cerita-cerita sedikit nih tentang orderan dan keadaan orderan saat ini ya. Jadi Bang Dul bakal ngasih informasi ke kalian tentang seputar orderan yang katanya ada yang gagu lah, ada yang gacor lah, ada yang ketek bengek lah. Ya gimana Bang Dul? Menurut lo orderan di bulan Juni 2020 ini kayak gimana sih menurut lo gitu? Ya kalau menurut gue sih yang namanya orderan tuh masa covid kayak begini tuh dilihat dari histori masa covid aja, tapi kalau udah normal mah enggak gitu ya. Apalagi udah kebantu sama namanya orderan goret atau gimana gitu ya kan, karena sekarang ini emang sebagian driver tuh udah banyak yang pada pulang, karena di masa covid kemarin yang biasanya gacor sekarang jadi gagu tuh mereka pada pulang ya kan. Jadi ya driver mungkin agak sedikit gitu ya kan, tapi yang ngambil kepemimpinan juga udah sekarang juga sedikit gitu ya kan. Ya makanya kalau dilihat dari riwayat driver sih, kalau buat masa covid kayak begini kan, kita kembali ke akun kita pernah kena suspend nggak gitu kan. Kalau kita pernah kena suspend ya mungkin agak sedikit dikunci lah sama server. Jadi kalau menurut lu nih ya, jadi kalau akun Gojek udah pernah ke suspend apa kok inilah ya kena peringatan gitu ya, itu akunnya menurut lu bakalan sedikit berkurang orderan terus bahkan jadi ini ya sepi lah ya, anyep gitu ya. Dibilang anyep gitu ya kan. Ya kalau bisa dibilang hampir kebanyakan ya total budek ya. Aku ini kan gagu ya kan. Total kebanyakan sebagian budek gitu. Tapi kalau misalkan histori dia itu emang bersih, dia udah gitu dia nggak pernah kena suspend selama digabung di Gojek, walaupun dia orang baru ataupun orang lama gitu ya kan, orderan tetap aja dikasih gitu ya kan. Ya dibilang gacor banget ya enggak gitu ya kan, tapi minimal kita masih beruntung lah masih dikasih orderan gitu ya kan. Terus nih buat yang tadinya pemain goret nih, akun-akun belajar gitu ya, menurut lu kan banyak banget sekarang akun-akun goret yang pengen belajar ke Gosen gitu ya. Kalau menurut lu tuh caranya gimana Bang Dul? Ya kalau sekarang ini sih ya apa sih caranya gimana ya. Jadi kalau kita pengen belajar apalagi masa sulit kayak begini gitu kan, orderan jarang. Iya. Sekali kita nunggu setengah hari tahu dapat Gosen cuma 10.000 gitu ya kan. Ya kalau menurutku ya bawa kan, harus dibawa kan? Bawa. Jangan sampai enggak. Itu buat isu. Masalahnya sekarang riwayat kita tuh yang baca tuh bukannya orang. Enggak, kadang-kadang tuh gini. Server. Kadang-kadang gini Bang Dul. Kadang-kadang banyak banget yang akun-akun belajar gitu ya, dia kepenginnya yang langsung argo kakap aja. Itu nggak, menurut lu bisa nggak bisa kan? Nggak bisa lah, nggak bisa begitu caranya kan. Nggak bisa begitu. Jadi semuanya itu harus dibawa dulu gitu kalau emang gitu. Iya, pokoknya ya orderan apa aja diberi. Gosen misalkan yang jarak-jarak dekat diberi, apalagi kalau misalkan udah agak normal pengen beralih ke akun Gosen, ke orderan Gosen begitu pilih. Tapi ya ingat, kalau udah main Gosen jangan full di Gosen terus. Jangan full berarti jangan satu riwayat campur gitu ya. Jangan Gosen terus. Kalau bisa campur lah, misalkan ada sekali-kali waktu misalkan kita ngambil GoFood, ambil gitu kan, satu hari satu misalkan, kecuali kita sama sekali nggak ada dikasih gitu ya kan, ambillah 1-2 orderan. Nah, terus kayak misalkan goret kita ambil gitu ya kan. Jadi kita ngimbangin kan ya. Jadi kalau riwayatnya campur, jadi kalau kita lagi anyep di Gosen bisa ngambil ke GoFood ya, benar ya? Atau ke goret gitu kan. Ya kalau kita misalkan orderan pengennya GoFood lulu, ya sekarang kan kita GoFood aja kan saingannya banyak ya. Kalau sama sebelah ya iya, kan.
Iya, kalau sama sebelah ya benar. Sebelah lagi banyak, kita lagi sedikit, apalagi kita nggak ada promo ya kan. Dosennya juga begitu kali ya. Ya, sama aja. Kalau nih ada yang tanya nih Bang Dul, kalau jadi menurut lu itu suspend area itu ada nggak sih? Nggak ada Nggak mitos ada ya? itu. Mitos itu ya. Iya. Jadi suspend area itu nggak ada ya temen-temen ya. Yang namanya suspend area ya kan, terus apalagi yang namanya apa sih, banyak lah kata-kata kayak gitu. Itu sebenarnya mah asumsi driver. Asumsi ya, jadi itu semuanya Kantor asumsi. mah nggak ada cerita kayak gitu. Jadi itu tergantung riwayat kita di tempat tersebut ya. Iya. Kalau riwayat kita bagus di tempat wilayah itu ya kita bakalan bunyi gitu. Tapi kalau di wilayah itu kita nggak punya riwayat, tetap aja ya sama dibilang suspend area orang kita nggak ada riwayat di situ. Ya sebenarnya nggak juga, Jar. Nggak juga. Sebenarnya nggak juga. Kalau buat kayak gitu nggak juga. Kita misalkan pernah ngambil gosen nih, kita ngambil gosen terus gitu. Kita bukan karena riwayat di area itu kita nggak dapat, bohong kata siapa. Berarti salah tuh ya. Iya. Kayak gue di Depok pernah main, gue nggak ada riwayat GoFood. Yang mas tadi masuk aja kan. Tapi masuk aja, cering aja GoFood gitu loh. Karena di sana Kalau dibilang driver banyak ya banyak. Masa sekarang gini aja, logikanya gini aja. Kita satu, nggak pernah main GoFood di sono. Di sana riwayat orang-orang sono main GoFood semua. Jumlahnya tuh mungkin bukannya 10-20. iya, Ya kan, banyak ratusan ya. orang Ratusan gitu. orang. Tapi Tapi kita kenapa- yang pemain dosen gitu ya. Lu Nah. yang pemain dosen dikasih gitu. Tapi kenapa kita dikasih gitu loh? Iya aneh kan. Bisa nggak disebut suspend area atau kita nggak punya riwayat? Enggak. Itu bukan patokan. Jadi gimana tuh caranya biar Sebenarnya mah menyangkal itu? kalau buat kayak gitu mah nih, kita buktiin aja nih. Kita main apa aja ambil, kemana aja dibawa gitu ya kan. Jadi kalau lu di mana aja gitu ya kan. Itu misalkan kita kepengen misalkan dapat yang jauh, arah pulang. Gitu ya kan. Arah pulang, tapi arah pulang kita nggak dapat. Tapi daerah situ kita udah situ dapat. Yang 5 kilo lah. Entah 2 kilo, entah 3 kilo, itu masuk. Kalau kita kemana aja dibawa. Tapi kalau kita kita mainnya di wilayah, misalkan kita wilayah misalkan Tanjung Duren aja, nggak pernah kemana-mana gitu kan. Kita nggak bakal dapet lah tempat orang. Ayo kan. Nah Kita mau kalau deket- ngepasin begini nih, kan banyak tuh yang sekarang pada gacor, yang dulunya gacor-gacor kan dia cuma main di wilayah-wilayah sendiri aja gitu ya. Abis itu mereka tuh tanya sama gue, kenapa gue padahal performanya tiap hari bagus, nggak jarang nolakin, jarang cancelin, tiba-tiba gue anyep seketika gitu ya, anyep seketika di wilayah gue sendiri padahal itu kenapa ya kadang-kadang gitu yang tiba-tiba gitu terus bisa gitu aja, kayak contohnya kayak Usman tadi aja tuh. Dia kan semuanya dibawa tuh, Autobit semuanya dibawa, mau jauh mau dekat mau apa, mau GoFood kayak mau gosen kayak dibawa semua sama dia. Sebenarnya mah kalau buat kayak gitu Enggak, sih, kalau si Usman itu kayaknya karena banyak lewatin juga. enggak juga. Enggak juga ya. Enggak juga sih. Kita banyak yang ngelewatin atau enggak itu enggak juga. Sebenarnya gini ya kan. Kita ngelewatin orderan itu yang dirugikan siapa sih? Kalau Iya. kita balik lagi kan gitu kan. Heeh. Siapa sih yang kita rugikan? Gitu loh. Iya nggak ada. Enggak ada kan? Nggak ada. Tergantung kita mau apa enggaknya gitu, cocok apa enggak. Yang ruginya kan cuma kita doang, nggak dapat Kita nggak dapat duit iya, gitu nggak kan, dapat nggak dapat orderan gitu kan. Karena kita nggak bawa orderan gitu. Cuma itu aja sebenarnya. Jadi nggak ada cerita yang namanya kita ngelewatin orderan untuk kena suspend gitu ya kan. Ya mungkin kalau misalkan kita sering ngelewatin orderan agak kurang gacor, mungkin gitu ya kan. Mungkin dari sistemnya gini, ini kok si driver A ini kok gua kasih order kok nggak pernah mau diambil gitu ya kan. Gua iniin aja lah, gua kurangin aja lah orderan buat dia lah gitu ya kan. Lagian juga nggak pernah diambil. Lalu juga dia kasih juga nggak pernah diambil gitu ya kan. Gitu. Tapi balik lagi misalkan, kok di jauh-jauh kok dikasih gitu ya kan gitu. Udahlah, berarti ntar sama gua kasih jauh-jauh. Ya mungkin kalau misalkan itu server kayak pikiran orang gitu ya kan. Udahlah. Enggak, sebenarnya tuh dia ngedeteksinya karena kita sering ambil jauh. Ya makanya gue bilang tadi Iya. itu ya kan. Jadi kalau dibilang akun gagu permanen itu ya Nggak ada. nggak ada. Semuanya ada pemutarannya, ada pergantiannya.
Tapi Pasti. satu, kalau emang kalau kita pengen libur panjang gitu ya kan, kalau bisa kita lapor ke kantor, minta dinonaktifkan bahwa kita tuh akan ke kampung selama sekian bulan misalkan gitu ya. Jadi artinya kita tidak dinonaktifkan itu kan karena emang kita lapor sendiri karena kita ada alasan. Itu buat catatan sendiri sama orang kantor gitu loh. Di saat kita misalkan pengen mengaktifkan akun lagi gitu ya kan, bahwa orang ini masih aktif, cuman kan karena ada izin cuti lah. Jadi gitu intinya loh. riwayat itu nggak dihapus sama kantor. Nggak bakal dihapus. Jadi kalau misalkan di saat misalkan server itu riwayat dia kok nih orang nggak narik laporan kagak gitu ya kan, nggak ada absennya gitu ya kan, gitu loh. Jadi akhirnya pada saat dia hidupin misalkan akun gua gagu ya jangan salahin gitu loh ya kan. Giliran doanya pengen nyalain ini padahal dia sendiri libur nggak bilang. Kantor itu tidak pernah misalnya tidak pernah pilih kasih sama driver. Ini driver lama di anak emaskan, driver baru enggak ada cerita ke situ. Bohong begitu. Kalau prioritas nggak ada ya? Nggak ada semuanya sama ya? Nggak ada namanya prioritas, nggak ada. Bohong. Di prioritas dapat orderan tuh nggak ada. Bohong itu. Bohong kan? Bohong. Terus apa namanya member kantor juga nggak ada kan? Kantor nggak bakal mau kerja sama yang begitu kan? Ya, paling ada member jalanan lah gitu ya. Kalau itu masih klise lah. Klise ya? Masih klise lah kalau kayak gitu. Katanya itu mah orang kantor kalau nggak begitu nggak dapat duit gitu ya kan. Nggak tahu lah kalau itu mah kita klise lah. Ya. Kita nggak bisa nebak-nebak menyalahkan si ini. Kadang-kadang suka ada member suhunya sini gitu. Ya gue rasa itu orang-orang bego aja. Yang pada ikut member begitu. Ya sekarang kalau dulu kan ada tuh member ya kan, member tapi orderan nggak jauh ya kan, pendek doang, member setting jarak Nah sekarang kalau jadi member, lu pengennya orderan yang deket tapi yang jauh masih dikasih juga, berarti kan bukan member. Berarti server tuh ngebacanya ya udah lu rajin tuh gua kasih, mau jauh mau deket kek, tinggal lu mau ngambil apa enggak gitu ya kan. Berarti kan bukan member. Member kan artinya kan sama aja itu yang ngasih server. Iya, sama aja ngasih server. Lu sama aja lu kasih duit orang jajan. Kagak ngapa-ngapain dapat duit. Iya, Gue juga bisa begitu. Kan? Iya, bener. Ngapain gitu. Sekarang udah intinya gini aja lah. Pakai APK Ori, ya kan? Satu ya kan. Yang kedua, bawa semua orderan gitu ya kan. Kalau emang lu nggak mau bawa orderan gitu ya kan, matiin dulu lah. Lu matiin dulu ya kan. Nah terus kalau misalkan lu jangan pernah di autobit gitu ya kan. Kalau gimana tuh? Kalau misalkan kita autobit nih gitu ya kan, kita dapat aja ya kan. Kita jauh nih. Begini. Kalau masih pikir-pikir mending jangan autobit. Mending jangan di autobit gitu ya kan. Kalau udah pasti semuanya di bawah baru boleh. Tuh ya kan. Yang ketiga kayak macam orderan belanja nih ya kan. Belanja misalkan lu setel semua gitu ya kan, karena lu merasa akun gua gak bunyi-bunyi, coba semuain gitu ya kan. Nah di saat lu setel semuain gitu pasti ya kan, gosop masuk ya, gosop misalkan belanja 300.000 atau 400.000 ya kan, lu nggak ada duitnya, nggak kebelanja, atau lu punya pikiran ini fiktif gitu kan. Akhirnya apa, lu cancel. Nah itulah riwayat lu yang bakal tambah lagi riwayat jelek lu nanti di server kayak gitu. Jadi udah itu yang penting mah. Jadi gini nih Bang tuh, satu lagi ada tambahan. Kalau sebenarnya tuh nyortir boleh gitu ya. Cuman kalau buat akun yang belajar lebih baik mikir-mikir dulu. Jadi kalau mau nyortir itu tunggu pas masa-masa gacor, tapi tetap harus diimbangin gitu. Tetap setiap harinya itu harus ada yang dibawa kan. Iya. Kalau kita nyortir sehari nggak ada yang dibawa itu pasti udah kena itu pasti. Kalau buat sortir boleh sortir, apalagi namanya nge-flash gitu ya kan. Kalau sistem kan nggak mau tahu. Misalkan gini, kita posisi misalkan di Jelambar, ya kan, nggak mungkin juga kali kita jemputnya harus ke Taman Anggrek, harus ke Tomang, ya kan, karena jauh kan gitu ya kan. Iya kalau itu Tokped. Kalau barang pribadi otomatis ke cancel. Kalau Tokped masih ditungguin aja. Gimana lu nya mau apa enggak gitu kan. Gitu loh ya kan. Tapi kan saya sistem kan nggak bisa bacanya nggak begitu. Kalau lu ngabaikan tetap aja lu mengabaikan. Dong ya kan. Nggak ada cerita sistem itu ngebacanya ya jauh nih. Nggak ke situ bacanya tetap. Kalau dulu kan
Kalau zaman dulu nih, waktu masih baru-barunya di Gojek gitu kan, itu kan radius 2 kilometer, ya kan. Nah, kita kalau misalkan kita masuk dalam lingkaran itu, orderan itu kan masuk bila tidak ada driver yang mengambil. Nah, kita pas masuk pada jalur lingkaran itu bakal kita masuk ke kita gitu ya kan. Kecuali udah diduluin sama driver yang lain, nah, kita mungkin nunggu orderan yang lain kalau dulu gitu ya kan. Nah, kalau sekarang kan sistemnya kan beda lagi. Semakin kemarin semakin banyak aturan gitu ya kan. Dan satu hal lagi yang paling penting gitu ya kan. Di aplikasi itu kita udah ada yang namanya pemberitahuan dari kantor gitu ya kan. Jangan sering mengabaikan orderan gitu ya kan. Bijaklah dalam menggunakan aplikasi pribadi gitu ya kan. Baca aturannya, jangan kita melihat pada intinya, tapi coba kita kaji aturan itu gimana gitu ya. Kalau kita cuma bisa ngebaca lalu punya persepsi yang berlebihan gitu kan, kita bakal cenderungnya seakan-akan kita tuh nggak manusia biasa sih, argonya atau gimana gitu ya kan. Itu bukan begitu ceritanya. Pokoknya semuanya itu udah ada aturannya. Udah ada aturannya gitu loh. Berapa? Lu jarak berapa per kilonya tuh udah ada aturannya segitu. Iya, gitu udah ada ya kan. argonya segitu. Udah ada argonya segitu. Coba deh, kalau kita dilihat dari aplikasi Gojek, orderan yang kita dapat misalkan 20 kilo gitu ya kan, kita cek di Maps. Itu di Maps itu paling ukurannya 17 kilo, 18 kilo. Justru lebih turun ya kan. Nah, kalau kita punya asumsi, wah masa iya sih kesana segini kilo gitu kan. Tapi kalau kita lihat lagi kan di Map aja cuman justru lebih tinggi aplikasi di Gojek ya ketimbang di Mapnya. Coba cek deh, sering kayak gitu nggak? Jadi nggak ada ceritanya Gojek itu misalnya, wah kilonya segini ya, kecuali customer yang naruh titiknya. Gitu kalau ya, itu kan? Kalau sama sebelah tuh harganya sama apa nggak sih? Sebenarnya sama. Cuman aja. Karena mereka potongannya belakangan gitu ya. Kalau mereka kan misalkan gini, tunai misalkan 50.000, kita 40.000 dengan jarak yang sama. Kalau kita 40.000 bersih, kalau yang sebelah makan belum dipotong 10.000. Oh iya. Ya kan sama aja. Hah? Iya. Gak ada bedanya, emang samanya di mana sih? Apa bedanya di mana? Sama aja kok. Iya benar. Itu aja yang penting mah APK ori nggak usah yang macem-macem lah ya kan. Handphone nggak usah pakai oprak-oprak segala macem. Terus maksudnya jangan suka-suka download aplikasi yang ya, jelas kalau, gitu. Ya kalau kayak begitu kalau mendingan nggak usah deh gitu loh. Kalau lu emang lu kagak ngerti, mendingan lu nggak usah ikut-ikutan orang dah. Gitu. Kalau mau gini aja mendingan lu nggak jaminan punya handphone RAM-nya mau 4 GB, 8 GB, bahkan kalau bisa dibilang misalnya ya kan Swidak giga ya kan 60 GB. Itu nggak ada pengaruhnya. Tapi intinya semua tergantung akun, tergantung kebiasaan kita. Yang penting itu riwayat kita yang bagus di server, ngebacanya gimana itu. Yang jaminan kita bakal dapat order. Bukan RAM lu yang mesti gede-gedean RAM, kagak ada. Bohong ya berarti Bang Dul ya. Nih gue paling maksimal nih pakai RAM 2 GB doang, udah nggak pernah lebih. Tapi tetap aja, karena aplikasi di sini gue cuma apa yang ada, ya WA doang paling. Iya. Kepengennya sih punya handphone 2 gitu loh. Iya. Ada beberapa aplikasi bawaan handphone itu yang nggak pakai, ya kan. Sinkronnya di mana sih antara aplikasi Gojek dengan handphone kita? Itu paling cuma di Google. Sinkronnya kita gitu doang kok. Yang lain mah dipikir-pikir dibilang ya ada ininya lah, penting nggak penting lah hitungannya, sebenarnya nggak ngaruh ke situnya. Coba sinkronisasi kita lihat lah, paling di kontak, di kamera, ya kan, di Google, aplikasi Gojek, Maps, udah. Yang paling penting di Gojek itu ya paling aplikasi bawaannya harus ori. Terus Google Maps-nya tuh update terbaru ya. Terus satu lagi ya apa sih ya, intinya kalau menurut lu hapus data sih, banyak banget yang nanyain hapus data ngaruh nggak sih, hapus data Gojeknya nih. Itu bikin ngilangin riwayat kita nggak sih? Sebenarnya enggak.
riwayat kita mah sebenarnya udah ada di server di sono. Udah di sono ya. Kita mah riwayat kita mah hanya itu mah cuma buat pegangan kita doang. Sebenarnya sama kita aja di handphone kita bahwa kita pernah menjalankan order ini itu gitu kan. Itu riwayat kita udah ada di situ, udah misalnya di server di kantor Gojek udah ada. Dari zaman pertama lu masuk sampai saiki pun orderan apa aja yang lu bawa juga semua juga ada gitu ya kan. Gitu loh, makanya jangan heran kalau misalkan aplikasi suka error itu ya karena apa gitu ya kan. Server tuh nampung itu data itu berapa apa nggak tahu lah, di atas giga itu apa sih gitu ya kan. Mungkin 1 juta giga kali, mungkin 2 juta giga atau 1 triliun giga kali ya kan. Dia punya RAM-nya itu ya kan, buat apa, buat nampung data kan gitu. Data iya. Gitu loh. Ya, mungkin juga ada mungkin di Gojek juga kebijakan kayak macam mungkin dia hapus data mungkin per tahun sekali ya kan, atau apa gitu ya kan. Ya mungkin merasa data ini udah clear semuanya, nggak ada masalah, di driver juga ada di mana juga nggak ada, mungkin dihapus sama dia gitu ya kan. Ya mungkin gitu ya kan. Tapi yang penting itu aja lah, satu ya kan, bijaksanalah menggunakan aplikasi pribadi. Satu, jangan pernah pakai APK macam-macam karena Gojek juga udah melarang kita jangan pakai APK gitu ya kan. Kalau handphone lu merasa ganggu di tempat yang lu nongkrong itu, jangan merasa katanya lu suspend area gitu kan. Jangan pernah minta lu itu orderan itu sama customer service ya kan. Tetap jawabannya sama, akun Anda baik-baik saja. Bener. Itu loh. Lu telepon call center itu tetap aja akun Anda baik-baik saja. Orderan tuh yang ngasih server itu nungguin pelanggan ngorder baru dikasih ke lu kayak gitu. Nah, ini kayak gitu ya kan. Bukan jadi masalah gimana. Jangan nyalain server. Jangan nyalain Gojek. Jangan nyalain Gojek sekarang orderan kagak ada sekarang. Ya udahlah, cukup segitu aja. Cukup segitu aja ya videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak buat Bang Dul yang udah ngasih edukasi buat kalian nih. Jadi biar gak banyak pertimbangan, gak banyak mikir, kalian tetap lakuin apa yang ada, yang aturannya udah ada, ikutin aja. Kalau emang akun kalian gagu ya kalian latih gitu ya. Gitu aja sih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu.